Bab 1000. Giok ajaib. Erik Kin mengulurkan tangannya dan memeriksanya. Dia membungkus 2 pil mujarab di tangannya dengan reiki, untuk bisa dengan cepat menghilangkan panas. Tapi ketika semua orang merasa sedikit terkejut, pil mujarab yang dimurnikan dalam tungku yang sama sebenarnya terbagi menjadi 2 warna, yaitu hitam dan putih dengan pembagian yang sangat jelas. Tuan Wang yang berada di sampingnya langsung berhenti berbicara. Dia menatap kedua pil mujarab itu, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Berikan 2 pil mujarab ini kepada putrimu pada saat yang sama, dan dia akan segera sembuh. Erik Kin menyerahkan pil mujarab itu kepada Mo Zayu, dan hati Mo Zayu mematung, karena sudah memilih untuk mempercayai Erik Kin, maka percayalah kepadanya sampai akhir. Dia mengucapkan terima kasih dan membawa pil mujarab masuk ke dalam rumah. Obat apa yang kamu murnikan barusan? Tuan Wang sempat ragu-ragu beberapa saat sebelum dia mendekat dan bertanya. Tentu saja obat untuk mengobati penyakitnya. Erik Kin menjawabnya ringan. Kamu. Tuan Wang langsung kesal. Jangan kamu pikir jika kamu sudah membuat sesuatu yang terlihat seperti pil mujarab, kamu tidak perlu sampai sesombong itu. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, entah seberapa luar biasanya pil mujarab itu, semuanya tidak akan berguna. Apa kamu mengerti? Lihat, apa itu yang ada di langit? Pada saat ini, di luar halaman rumah Mo Zayu, seorang pejalan kaki yang lewat menunjuk ke langit karena terkejut. Wow, pemandangan yang sangat indah, lihatlah awannya. Yang lain juga dibuat penasaran untuk melihatnya, begitupun dengan Tuan Wang, dia tidak terkecuali. Dan setelah dia mendongakkan kepalanya untuk melihat apa yang ada di langit, dia hampir menyakiti matanya karena melihatnya. Di atas langit, terlihat ada 7 awan warna-warni melayang, tapi mereka tetap berputar dan berada di atas halaman. Kecemerlangan warna-warni jatuh, seperti warna-warna yang ditaburkan di negeri dongeng. Pil 7 tingkat, itu adalah pil mujarab 7 tingkat. Mulut Tuan Wang mengering dan tercengang karena melihat apa yang kedua matanya saksikan. Dia mendapatkan kembali pandangannya, menatap Erik Kin dengan tatapan kaget, dan menunjuk ke arahnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di antara orang yang berada di halaman kecil ini, hanya Erik Kin yang baru saja menyempurnakan pil mujarab. Tidak diragukan lagi jika pil mujarab 7 tingkat ini disempurnakan oleh Erik Kin. Tapi di seluruh tempat ini, hanya ada berapa orang yang bisa memurnikan pil mujarab, dan jika orang muda seperti itu maka jumlahnya semakin sedikit. Tuan Wang merasa pipinya memerah karena merasa malu. Orang yang ada di hadapannya adalah seorang jenius obat hebat, dan dia sudah dengan berani mengejeknya sebelumnya. Rasanya dia ingin sekali menggali lubang untuk dirinya sendiri bersembunyi. Putriku, kamu sudah bangun. Saat ini, kegembiraan Mo Zayu terdengar menjerit dari dalam ruangan. Ayah, aku merasa jika aku sangat sehat, aku ingin keluar dan melihat keadaan di luar. Tidak apa, biarkan dia berjalan sendiri, kata Erik Kin sambil tersenyum ringan saat mendengarnya. Kemudian seorang gadis pucat yang cantik keluar perlahan-lahan dari kamarnya. Sinar matahari di luar membuatnya sedikit tidak nyaman, jadi dia segera menghadangnya dengan tangannya agar tidak menerpa wajahnya. Ayah, aku sudah lama tidak berada di luar ruangan, langitnya sangat indah. Gadis itu tersenyum. Putriku. Mo Zayu menitikkan air mata karena kegembiraan yang dia rasakan. Selama bertahun-tahun, dia harus mengunci putrinya di kamar karena dia khawatir jika kondisinya akan semakin memburuk, tapi sekarang sepertinya semuanya baik-baik saja. Tuan Kin, terima kasih. Mo Zayu menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat untuk berlutut di depan Erik Kin, tetapi dihentikan oleh Erik Kin sambil menyunggingkan senyuman di wajahnya. Gadis itu juga berjalan mendekat dan berterima kasih padanya. Dia terlihat memiliki sikap yang begitu baik. Kin, kamu adalah Erik Kin. Tuan Wang memandang Erik Kin dengan tatapan tidak percaya.
suaranya sudah terdengar seperti guntur. Dia baru saja memikirkan banyak nama di dalam benaknya, tapi dia tidak menyangka jika orang yang berdiri di depannya adalah orang yang memiliki reputasi terbaik belakangan. Kabar Erikin menggunakan pil mujarab untuk mempermakukan seseorang sudah tersebar luas. Semua orang mengagumi Erikin karena menjadi alkemis termuda di dunia, dan orang ini berdiri tepat di depannya, tetapi dirinya sendiri malah berbuat seperti badut yang mempermalukan dirinya sendiri. Kamu berbaring di tempat tidur untuk waktu yang cukup lama, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Erikin mengatakan sesuatu lagi kepada Mo Zayu dan putrinya, dan saat ini, wajah Tuan Wang memerah. Dia pergi secara diam-diam karena tidak bisa menahan rasa malu yang dia rasakan. Tuan Qin, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Putrinya sudah membaik. Mo Zayu tersenyum pahit saat dia berjalan keluar dari halaman. Dia awalnya berpikir untuk meminta bantuan Erikin, dan kemudian memberikan slip giok kepadanya. Hal itu membuatnya merasa jika dirinya merugi, tapi sekarang, dialah yang malah mendapatkan untung besar. Tidak apa-apa, aku melakukannya dengan mudah. Erikin tersenyum ringan. Mereka kembali ke kamar Mo Zayu di luar perpustakaan, dan Mo Zayu memberikan slip giok kepada Erikin. Erikin tahu benar bagaimana menggunakan benda ini, dan membungkus slip giok dengan sentuhan Reiki, lalu mengeluarkan isi yang tersimpan di dalamnya, dan perlahan mengirimkannya ke laut kesadaran. Akhirnya aku bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari solusinya. Aku tidak tahu bagaimana bisa kerohanianku akan menangkal masalah tengkorak emas. Mata Erikin berkedip penuh harap, membuat semua ingatan tergabung. Tiba-tiba, kata-kata yang awalnya tidak jelas mulai muncul di otak Erikin dengan sangat cepat. Dalam sekejap Erikin membuka kedua matanya, mengambil buku Klan Iblis dan membukanya dengan santai. Dia sedikit terkejut saat menemukan bahwa teks dalam buku itu seperti dia sudah memahami semuanya. Dia bisa memahami arti dari setiap kata dengan pemikiran sepintas dan dalam waktu singkat. Tuan Mo Zayu, cara ini sangat hebat. Jika bisa menggunakan teknik atau teknik alkimia untuk memberikan slip giok ini, mungkin akan ada banyak ahli atau alkemis yang kuat, yang akan segera tercipta. Erikin menyingkirkan buku itu, keterkejutan tidak bisa dihindarkan. Membayangkan jika suatu teknik tidak memerlukan akumulasi bertahun-tahun, tetapi hanya perlu menggunakan transmisi slip giok, dan bisa membuat orang ini mampu mempelajarinya. Jika dengan diinstruksikan, maka tidak perlu mempraktikkan berbagai metode lagi di masa depan. Selama tingkat kultivasi ditingkatkan, maka semuanya sudah cukup. Dengan cara ini, sejarah dunia kultivasi akan sepenuhnya bisa ditulis ulang. Jujur saja, aku memang memikirkan kemungkinan ini, tapi pada akhirnya aku gagal. Mo Zayu tersenyum pahit. Teknik slip giok, bahkan yang paling sederhana, membutuhkan terlalu banyak memori, seperti bagaimana menggunakannya, bagaimana cara menghadapi musuh. Hal itu bisa dikatakan akan selalu berubah, tapi ini bukan yang paling merepotkan, dan membutuhkan slip giok yang lebih canggih dari ini. Aku bahkan mendiskusikan masalah ini dengan Yang Mulia Kaisar Iblis, tapi di era ini, tidak ada hal seperti itu yang bisa ditemukan. Mo Zayu menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Inti masalahnya adalah kualitas slip giok. Erikin mengangguk perlahan, tapi bayangkan saja jika harus memasukkan semua pengalaman seni bela diri seseorang ke dalam slip giok, informasinya memang terlalu eksplosif. Dan ini adalah sejenis teknik. Jika Tuan Qin tertarik, metode ini bisa aku berikan kepadamu sebagai rasa terima kasihku. Mo Zayu tersenyum, lalu dia mengeluarkan slip giok lainnya dan memberikannya kepada Erikin. Sebenarnya, teknik ini bukan ciptaan asli milikku, tetapi aku menemukan pengantar saat melihat-lihat buku penyimpanan, kemudian mereproduksi teknik ini berdasarkan ide-ide para pendahulu. Terima kasih banyak.
Eric Kin mengangguk, dengan sangat berhati-hati menyimpan slip giok yang disodorkan kepadanya. Jika Mo Zayu atau Kaisar Iblis tidak menemukan benda ini, bukan berarti dia juga tidak bisa menemukannya, tetapi, meskipun Kaisar Iblis sangat kuat, seluruh dunia kultivasi masih didominasi oleh kultivator biasa, dia tidak bisa berbuat sembrono dan seenaknya sendiri. Dan jika benar-benar menemukan slip giok yang tepat, dan jika teknik tersebut benar-benar disajikan seperti yang ada di dalam pemikiran, maka keadaan waktu itu juga pasti akan membuat Eric Kin tercengang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.